Pertama kali pindah ke Amerika tahun 1999. Tak terasa sudah 24 tahun berada di negeri Paman Sam ini. Apakah ada lesson yang saya pelajari selama tinggal di sini? Tentu saja. Apakah lesson itu? Mari kita simak. Halo fellow YouTubers, kita jumpa lagi di Triple N Channel. Nama saya Chris, dan di awal video ini saya sudah spill sedikit mengenai topik yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, sebelum saya mulai, saya sambil minum di sebelah saya ini ya, Coca-Cola. Nah, mungkin fellow YouTubers bisa mengenali Coca-Cola ini. This is actually known as Mexican Coke. Jadi bedanya Mexican Coke ini dengan Coca-Cola biasa adalah Mexican Coke ini dibuat dari real sugar cane, sedangkan American Coke itu dibuat dari high fructose corn syrup. Apakah ada bedanya? Well, I personally like this one. Definitely this one is more expensive. Di banyak restoran menjual ini seharga $3 per botol, atau mungkin kalau kita bisa beli di Costco, I believe it's around $32 or $33 for 20 bottles. Apabila teman-teman have an experience or speak otherwise, ya silahkan tinggalkan komen di comment box ini. But other than that, cheers ya. Saya minum dulu. It's quite refreshing on a hot summer day like today. Anyways, kita langsung mulai aja. Jadi di video ini saya akan membagikan lesson apa aja sih yang saya pelajari selama 24 tahun berada di Amerika. Nah, saya nggak akan buang-buang waktu. Saya akan mulai dengan poin yang pertama. Jadi poin yang pertama itu saya akan bilang bahwa it pays off to know how to perform the basic stuff. Jadi apa yang saya maksud dengan itu? Nah, jadinya ya kita harus belajar mengerjakan beberapa hal dengan sendiri ya, karena dengan begitu it could potentially save us a lot of money. Apa aja yang bisa kita lakukan? Pertama, kalau misalnya yang basic aja deh, kayak car maintenance, kita ganti oli, kita mengerjakan tire rotation, kita mengerjakan brake replacement. If we know how to do those on our own, definitely could save us a good amount of money. Nah, selain itu di basic household maintenance ya, itu juga akan membantu sekali apabila kita mengetahui apa aja sih, ya simple aja kalau kita bisa ada basic knowledge about plumbing. Apabila ada sedikit kebocoran ya di rumah atau di apartemen, terus kalau misalnya kita tinggal di rumah atau di apartemen, apabila kita bisa mengerjakan, kita punya lawn, taman ya, kita bisa potong lawn sendiri, itu juga bisa save some money. Nah, jadi always learn how to perform those basic stuff. In the long run, it'll save you a good amount of money. Nah, yang kedua, lesson yang kedua yang saya sudah pelajari itu, jadinya waktu pindah ke sini ya pasti ada struggling di bahasa. Nah, saya rekomendasi, if the goal is to be a better English speaker, start spending more time, start hanging out with the non-Indonesian people. Kenapa saya bilang begitu? Nah, karena kita kalau misalnya berada atau hangout dengan bukan orang Indonesia ya, orang bule, orang Meksiko, kita kan terpaksa, we're forced to speak English with them, communicate with English. Nah, sedangkan
menurut saya ini satu hal yang amat sangat penting ya. Jadi kita tinggal di sini ya harus bisa bahasa Inggris, minimal lancar dan mengerti on the basic conversation. Nah, jadi kalau mau improve, go ahead, start spending time with non-Indonesian people, gitu kan. Tapi saya nggak bukannya artinya saya bilang jangan hangout sama orang Indonesia sama sekali ya. Still hang out with the Indonesian people, know your root. Tapi ya untuk better improve our English knowledge, start hanging out with those guys and those people ya. Terus yang ketiga, nah ini bener-bener hal yang saya struggle sekali waktu baru pindah ke sini. Conversation was not an issue for me, tapi yang ketiga ini adalah textbook. Nah, textbook material itu, it was one of the things that I struggled the most, karena ya textbook language itu benar-benar berbeda dari conversational style ya. My recommendation, start reading those newspaper articles, magazine articles, atau kalau misalnya ada research report yang fellow YouTuber suka ya mengenai topik yang fellow YouTuber suka, start reading those. Itu akan membantu sekali dalam proses mengerti textbook language, textbook material yang ada di bahan di sekolah. Nah, yang keempat itu adalah kalau kita tinggal di Amerika ini, itu penting untuk memiliki health insurance. Nah, kenapa menurut saya itu penting sekali memiliki health insurance? Jujur aja, Amerika itu adalah negara yang maju, tapi healthcare sistemnya amat sangat bobrok. Nah, jadi saya waktu tahun berapa itu? 2006 ya, ada pernah operasi amandel. Jadi yang kiri sini amandelnya bengkak, bahkan sampai bisu selama 3 hari, tidak bisa ngomong karena di airline-nya ya, di tenggorokan ini udah ketutup, udah saking parahnya, jadinya harus operasi right away. Untung waktu itu saya punya health insurance, sekarang juga masih punya sih, tapi selalu saya maintain itu health insurance, selalu punya. Nah, karena waktu tahun 2006 itu aja, operasi amandel aja itu memakan biaya 11.000 US dollar. Nah, bayangin aja kalau nggak punya insurance tuh harus ditelen sendiri ya, Kiri ditelen pas lagi sakit. Anyways, Jayus, maintain those health insurance ya, must have. Nah, terus poin yang kelima yang saya mau bahas itu adalah ya, jangan malu bertanya apabila tidak yakin. Apabila juga kalau misalnya kita mau membeli sesuatu atau kita sebelum sign up for something, read those fine prints, karena itu amat sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Saya ngomong jujur aja dari pengalaman saya pribadi ya. Waktu itu saya buka bank, first account, waktu setelah pindah ke Amerika, first bank account. Kita di situ saya ngomong, saya mau buka untuk student, gitu kan, student account. Terus bank representative-nya bilang, oh ya, no problem. Udah dimulain dibuka, gitu. Nah, habis itu dengan berjalannya waktu, saya mulai perhatiin kan. Nah, mungkin ini salah satu cara bank untuk make some money on the side ya. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, saya mulai perhatiin statement saya. Ini udah jalan 6 bulan, karena saya waktu dulu masih muda, cuek, nggak terlalu perhatiin bank statement ya. Nah, di situ saya lihat, loh ini kok ada maintenance fee nih. Maintenance fee-nya nggak tanggung-tanggung, $25 per bulan. Dan waktu itu sudah jalan 6 bulan ya. Nah, jadinya sudah kemakan account-nya $150.
Nah akhirnya saya balik di bulan ke-7, saya tanya, ini apa ini? Kok saya ditagih ini maintenance fee selama 6 bulan ini dengan biayanya $25 per bulan. Apa? What is this? Nah di situ baru dia ngomong, oh ya ada account Anda ini mempunyai minimum daily limit sebesar $8.000. Lah saya pikir gila, masih muda begini $8.000 dari mana gitu kan. Nah jadinya inilah penting untuk membaca those fine prints dan harus saling bertanya apabila tidak yakin. Jadi supaya tidak terjebak, tidak mengulangi kesalahan yang terjadi dengan saya. Jadi saya harap ini bisa membantu ya teman-teman dan fellow YouTubers yang ada rencana pindah ke sini atau mengirim anaknya untuk sekolah ke Amerika. Oke, moving on to the next point, poin ke-6 ya. Nah, di poin yang ke-6 ini saya membahas bahwa credit score itu adalah satu hal yang amat sangat penting dari kehidupan di Amerika. It's basically your lifeline. Jadi, start building that credit score as soon as possible, as early as possible, and maintain it. Karena without good credit score akan susah untuk basically everything. Mau beli mobil perlu credit score, mau cari tempat tinggal, mau beli rumah, atau bahkan mau sewa apartemen, cek credit score. Bahkan sekarang kalau mau kerja juga dicek credit score-nya. So take care of that credit score, start building and start maintaining ya. Moving on ke poin selanjutnya, poin ke-7. Nah ini menurut saya poin ke-7 ini amat sangat penting. Kenapa amat sangat penting? Karena saya akan membahas stay focus. Nah kenapa bisa saya bilang stay focus? Jadi di Los Angeles, California itu kan ada Hollywood ya, salah satu bagian dari Los Angeles itu. Jadi ya kita udah tahu Hollywood itu is normally associated with the rich and famous. Film-film Hollywood was made. A lot of Hollywood movies were shot here, were filmed in Los Angeles gitu kan. Banyak tourist destination. Jadinya you can feel that you're on a vacation every day. Karena itu resikonya you can easily be sidetracked ketika kita mau kerja, kita mau melakukan project ataupun ya kita mau sekolah gitu kan. Nah jadi whatever it is that you do, stay focused. Jadi sekolah, stay focus. Mau cari kerja, stay focus. Mau mulai usaha, stay focus. Doesn't matter apakah itu Los Angeles atau Hollywood, but stay focused. That's key. Nah, moving on. Poin ke-8. Nah, poin ke-8 yang saya pelajari selama tinggal di sini adalah time management. Nah, seperti saya bilang, nggak berasa 24 tahun berlalu begitu saja. Rasanya tahun 1999 baru pindah ke sini, tapi tak terasa sudah 24 tahun kemudian. Dan makanya time management itu penting sekali, apalagi di Amerika ini for the commoners ya, like myself gitu, orang biasa, a lot of things kita harus kerjain sendiri gitu. Mulai dari cuci baju, mulai dari masak, mulai dari cuci piring, setrika baju, potong rumput, cuci mobil. Nah makanya time management itu penting sekali. Gak berasa waktu berjalan dengan cepat. Pagi baru mulai hari, rasanya tiba-tiba sudah malam aja.
hari Senin baru dimulai, tiba-tiba sudah weekend. Nah, makanya it's important to have that time management. Nah, yang terakhir, lastly, yang menurut saya ini paling penting, poin ke-9 adalah pinter-pinter jaga diri dan membawa diri ketika berada di Amerika, tinggal di Amerika. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya, jadi ya seperti mungkin fellow YouTubers tahu bahwa di Amerika ini banyak yang sebut sebagai melting pot. Jadi a lot of people from different kind of walks, different background, different cultures, mereka semua tinggal di California atau tinggal di Amerika in general. Banyak sekali orang Meksiko, orang Indonesia, orang putih, orang Egypt, orang dari Afrika, dari Eropa, banyak sekali. Nah, jadi ya mungkin apa yang kita ngomong can easily offend them. Jadi be careful on what you say to them. Some people may not appreciate it. Jadi ya hati-hati aja, jaga diri dan take care of yourself gitu. Nah, jadi itulah 9 lesson penting yang saya pelajari selama 24 tahun. Sebenarnya ada lagi sih, tapi ini adalah lesson penting ya yang saya pelajari, yang saya mau bagikan, saya mau share ke fellow YouTubers. Hopefully poin-poin ini bisa membantu fellow YouTubers dalam persiapan untuk pindah ke sini. It's basically I've lived those lives, those 24 years, then those are the 9 important things that I've learned. Sebelum kita pisah ya, jangan lupa ya untuk like dan subscribe Triple N channel ini, karena saya akan constantly be making videos about my life in Los Angeles. Nah, sebelum pisah, saya lanjut nih minum Mexico saya. Cheers everybody. Enak banget nih. So, anyways, saya mau enjoy the day, enjoy the summer. I'll see you in the next video. Take care, everybody.